Pangeran Arab beli lukisan Yesus 6,4 triliun rupiah, jauh di bawah standar harga pikul salib. Apa yang Anda pikirkan apabila seorang pangeran Arab beragama Islam membeli lukisan Yesus seharga 6,4 triliun rupiah? Apakah ada lukisan semahal itu? Dan siapakah pangeran itu? Ya, lukisan itu bernama Salvator Mundi atau Juru Selamat Dunia. Gambar Tuhan Yesus yang dilukis oleh Leonardo da Vinci pada tahun 1506. Pembelinya adalah seorang pangeran Arab bernama Badr bin Abdullah bin Muhammad bin Farhan Al Saud. Lukisan itu dibeli oleh sang pangeran di rumah lelang Christie, New York pada tahun 2017 silam seharga 450 juta US dollar atau setara dengan 6,4 triliun rupiah. Kini beredar kabar bahwa lukisan Salvator Mundi itu bukan dilukis oleh Leonardo da Vinci, melainkan oleh asistennya. Tetapi tidak penting siapa yang melukis itu, apakah Leonardo atau asistennya. Meskipun lukisan itu merupakan lukisan termahal di dunia pada saat ini, 6,4 triliun, tapi itu juga bukan hal penting untuk dibicarakan. Yang penting adalah apa yang dibeli dan siapa pembelinya. Yang dibeli adalah gambar Tuhan Yesus. Pembelinya adalah pangeran Arab beragama Islam. Kembali kepada pertanyaan tadi, apa yang ada di pikiran Anda apabila seorang pangeran Arab membeli gambar Tuhan Yesus seharga 6,4 triliun rupiah? Jangan dulu cepat-cepat beranggapan bahwa sang pangeran sudah berpindah agama menjadi Kristen. Lukisan itu dibeli untuk menambah koleksi lukisan dari sang pangeran. Sang pangeran sendiri memiliki museum di Abu Dhabi bernama Louvre Abu Dhabi, dan di sanalah lukisan Tuhan Yesus itu dipajang. Di museum itu sendiri terdapat begitu banyak lukisan dari tokoh-tokoh ternama dunia, tokoh politik, tokoh agama, dan segala hal yang layak untuk disimpan di sebuah museum. Selain berbagai macam lukisan, di museum itu sendiri terdapat begitu banyak patung-patung sebagai koleksi dari sang pangeran. Lukisan Salvator Mundi itu sendiri sudah terpajang di museum tersebut sejak 4 tahun silam, itu sejak tahun 2017. Tetapi tidak pernah ada berita bahwa sang pangeran Arab itu percaya kepada Yesus sejak dia membeli lukisan Tuhan Yesus tersebut. Jadi sang pangeran membeli lukisan Yesus seharga 6,4 triliun itu sebenarnya adalah berita yang biasa-biasa saja. Karena itu untuk kebutuhan museum atau untuk melengkapi koleksi lukisannya di museum. Apabila sang pangeran akan percaya kepada Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, maka dia harus membayarnya lebih mahal dari 6,4 triliun rupiah. Percaya kepada Yesus, mengikut Yesus, mengiring Yesus, harganya lebih mahal dari membeli sebuah lukisan tentang Yesus. Dan inilah harga yang dibayar oleh Rasul Paulus ketika dia menjadi pengikut Yesus. Paulus menulis pengalamannya dalam 2 Korintus 11
ayat 23 sampai 33. Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah. Lebih sering dalam penjara. Didera di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja keras. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Allah, yaitu Bapa dari Yesus, Tuhan kita, yang terpuji sampai selama-lamanya tahu bahwa aku tidak berdusta. Di Damsyik, wali negeri Raja Aretas menyuruh mengawal kota orang-orang Damsyik untuk menangkap aku. Tetapi dalam sebuah keranjang, aku diturunkan dari sebuah tingkap keluar tembok kota, dan dengan demikian aku terluput dari tangannya. Ya, itulah harga yang dibayar oleh Rasul Paulus pada pertama kali dia menjadi pengikut Kristus. Dan tak sedikit orang yang kehilangan saudara, kehilangan keluarga, kehilangan harta, kehilangan warisan, kehilangan teman, karena dia menjadi pengikut Yesus. Yesus berkata dalam Lukas 9 ayat 23, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Membeli lukisan Yesus seharga 6,4 triliun rupiah tak membuat malaikat di sorga bersorak-sorai. Kata Tuhan Yesus, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Lukas 15 ayat 10. Pertahankan imanmu, karena di hadapan Allah imanmu lebih mahal daripada sebuah lukisan senilai 6,4 triliun yang hanya disimpan di sebuah museum. Terima kasih dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati.